Ratri Wulandari dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Boyolali. Pada tahun ajaran 2021-2022, semester ganjil, mata kuliah yang saya ampuh salah satunya adalah Sistem Pendukung Keputusan dengan beban 3 SKS pada semester 7. Sistem Pendukung Keputusan adalah mata kuliah wajib kurikulum 2019 di jurusan Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Boyolali. Mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan termasuk kelompok bahan kajian sistem cerdas, di mana mata kuliah ini nanti akan menggambarkan kepada mahasiswa bagaimana sistem menunjang suatu keputusan sebagai suatu sarana atau alat bantu untuk mendukung suatu bentuk keputusan. Kemampuan mengambil keputusan yang tepat dan cermat akan menjadi kunci keberhasilan dalam persaingan global di masa yang akan datang. Dalam sistem pendukung keputusan ini nanti bersifat tentang hakikat SPK, karakteristik, kaidah dalam pengambilan keputusan, komponen utama penyusun SPK. Nanti dia akan mencerminkan secara luas terminologi SPK. Jadi penyajian sejumlah model dan aplikasi SPK yang dikenal sebagai dasar pendukung dalam proses pengambilan keputusan. Untuk capaian pembelajaran dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan, antara lain, yang pertama, mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang keputusan dan fase dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Yang ketiga, mampu merancang dan membangun aplikasi dengan menerapkan prinsip sistem pendukung keputusan dan ilmu komputasi untuk menghasilkan produk aplikasi sistem pendukung keputusan pada berbagai bidang. Bentuk pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah sistem pendukung keputusan adalah kuliah dan responsi. Pembelajaran berupa kegiatan tatap muka, baik tatap muka secara langsung maupun melalui tatap layar. Pada pertemuan ini merupakan pertemuan yang ke-9 yang nanti akan disampaikan materi terkait dengan metode SAW dan penerapannya pada studi kasus. Strategi yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, pertama, dosen akan menjelaskan konsep, yang kedua, memberikan contoh studi kasus. Pada pertemuan kali ini nanti akan membahas topik terkait dengan metode SAW yang diberikan dalam satu kali pertemuan, yang didahului dengan memberikan teori serta konsep terkait dengan analisis dengan metode SAW. Dilanjutkan, mahasiswa akan diberikan contoh studi kasus dan pemecahannya menggunakan SAW. Kemudian di akhir perkuliahan akan diberikan tugas sesuai dengan studi kasus tersebut. Pada pertemuan kali ini nanti diharapkan mahasiswa mengerti dan mampu menerapkan konsep pengambilan keputusan dalam organisasi untuk memanfaatkan sistem berbasis komputer dalam mendukung pengambilan keputusan. Media yang digunakan nanti yang pertama adalah LCD dan komputer menggunakan PowerPoint. Yang kedua menggunakan whiteboard dan spidol karena saya akan menjelaskan bagaimana proses perhitungan secara manual pada sistem pada metode SAW. Untuk evaluasinya nanti ada proses tanya jawab di kelas. Yang kedua nanti ada pekerjaan rumah. Berikut suasana perkuliahan sistem pendukung keputusan pada pertemuan ke-9 yang akan membahas tentang metode MADM SAW. Selamat sore, kita sekarang masuk ke pertemuan ke-9. Oke? Karena kita udah melewati UTS, kemarin UTS kita masuk di pertemuan ke-8. Jadi kita pertemuan ini kita masuk ke pertemuan ke-9. Yang kali ini nanti kita akan membahas terkait dengan SAW, oke, di LPS yang sudah saya kasih di awal ya. Nanti di 9 itu nanti kita akan membahas terkait dengan sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode SAW. SAW itu salah satu bentuk dari penyampaian MADM ya, multi attribute decision making. Nah, di situ diharapkan nanti mahasiswa memahami terkait dengan
semua kasus ya bisa. Nah, nanti di akhir ya, nanti saya berikan tugas terkait dengan studi kasus yang sesuai dengan metode SAW. Oke, kita singkatan dari multi attribute decision making. Di sini secara umum model MADM itu dapat didefinisikan sebagai, nah di sini misal ada suatu himpunan alternatif keputusan, ya. Jadi misal kalau umpamanya ada seorang cowok mau menikahi seorang cewek, gitu kan. Nah di sini alternatifnya yang perempuan yang mau dinikahi, misal dia punya dekat dengan beberapa perempuan di situ, misal ada 3 perempuan, ya. Dan perempuan yang A, perempuan B, perempuan C yang mau dinikahi laki-laki itu, dia merupakan alternatifnya, ya. Terus untuk kriterianya apa? Kriteria penilaiannya, kriterianya nanti dia bisa penilaiannya berdasarkan apa? Yang pertama misal pendidikan, gitu, ya. Itu menjadi penilaian kriteria yang pertama C1. Yang kedua terkait dengan keluarga. Nah, berarti dia bagaimana penilaiannya keluarganya, gitu. C2. Yang berikutnya, apakah fisik, penampilan, wajah, apakah menarik atau tidak? Misalnya itu C3, seperti itu. Ya, jadi bisa ya membedakan antara alternatif dengan kriteria. Nah, di sini nanti alternatif itu memiliki derajat harapan tertinggi dengan tujuan-tujuan yang relevan yang sesuai dengan kriteria tadi, ya. Jadi dipertimbangkan nanti dinilai. Oke, pertimbangkan. Nah, di sini Janko itu dia memberikan batasan tentang adanya beberapa fitur umum yang akan digunakan dalam MADM. Yang pertama tadi apa? Alternatif. Yang kedua atribut atau kriteria. Apa itu alternatif? Alternatif adalah objek yang berbeda dan memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih oleh pengambil keputusan. Tadi samanya apa? Perempuan yang tadi mau dinikahi, misalnya ketiga tadi. Oke? Terus berikutnya atribut yang sering disebut juga dengan karakteristik, komponen atau kriteria keputusan yang mau dinilai apa aja, gitu. Yang mau dipertimbangkan dari sisi apa aja. Nah, itu atribut atau kita sebutnya kriteria. Nah, meskipun pada kebanyakan kriteria bersifat satu level, namun tidak menutup kemungkinan adanya sub kriteria yang berhubungan dengan kriteria yang telah diberikan. Nah, berikutnya ada konflik antar kriteria. Beberapa kriteria biasanya punya konflik antara satu dengan yang lainnya. Misal, nanti akan dibedakan antara kriteria kehubungan yang nanti akan ada konflik berbeda, ya, dengan kriteria biaya. Jadi kita harus mempertimbangkan apakah nilainya dari kriteria itu harus dimaksimalkan atau diminimalkan. Kalau dimaksimalkan berarti dia termasuk kriteria keuntungan, gitu. Kalau kriteria biaya itu kriteria yang dia harus diminimalkan serendah mungkin, gitu. Ya. Terus berikutnya ada bobot keputusan. Bobot keputusan di sini menunjukkan kepentingan relatif dari setiap kriteria. Biasanya disimpulkan dengan W. Nah, di sini pada MADM akan dicari bobot kepentingan dari setiap kriteria. Jadi tingkat kepentingannya dari setiap kriteria itu. Misal tadi ada apa? Ada keluarga, ya kan, yang dinilai dari sisi keluarga, dari sisi pendidikan, terus dari secara fisik, ya kan, bisa kita tiga. Nah, paling utamanya yang mana? Misal dari sisi pendidikan, misal, ya, yang paling utamanya. Kita kasih nilai berapa ya? Kita beratnya itu bobotnya, tingkat kepentingannya bisa kasih 50. Boleh, berarti dia yang paling utama, misal 50. Nanti yang lainnya misal 30 sama 20, boleh. Jadi kita harus menentukan mana kriteria yang paling penting, gitu, ya. Terus berikutnya metrik keputusan. Suatu metrik keputusan yang berukuran M kali N.
Jadi nanti bentuknya dia matriks, ada kolomnya, ada garisnya gitu. Nanti berisi elemen untuk XJ, IJ yang merepresentasikan rating dari alternatif dan terhadap kriteria C. Ya. Berikutnya masalah RDF adalah mengevaluasi M alternatif A sebanyak bisa 1, 2, 3 atau M ya terhadap sekumpulan atribut atau kriteria CJ dengan J-nya itu mulai dari 1, 2 dan seterusnya, di mana setiap atributnya itu saling tidak bergantung satu dengan yang lainnya. Nah, kriteria atau atribut yang dibagi menjadi dua kategori yang tadi sudah saya jelaskan ya. Ada kriteria keuntungan, ada kriteria biaya. Di sini kriteria keuntungan itu yang bagaimana? Kriteria yang nilainya akan dimaksimumkan, misalnya keuntungan. Terus kalau kita kasus penilaiannya nilai ya IPK-nya ya. Yang mana yang berprestasi ya, berarti kan yang dipilih IPK yang tinggi, berarti yang dimaksimalkan yang itu. Dia sebagai kriteria keuntungan. Terus kriteria biaya, kriteria yang nilainya akan diminimumkan. Misalnya harga produk yang akan dibeli, biaya produksi kan harus seminimal mungkin. Kalau kita pengen memaksimalkan keuntungan, ya kan? Nah ini makanya masuknya ke kriteria biaya harus minimum. Nah pada EMDF matriks keputusan setiap alternatif terhadap setiap atribut nanti akan diberikan matriks seperti ini ya, matriks keputusan di akhir. Nah dengan XIJ itu merupakan matriks kinerja alternatif TI terhadap atribut J. Untuk nilai bobot yang menunjukkan tingkat kepentingan relatif setiap atribut akan diberikan sebagai W yang tadi bobot setiap kriterianya. Kalau ada N kriteria berarti nanti ada W kriteria. Nah, rating kinerjanya dan nilai bobotnya nanti merupakan nilai utama yang merepresentasikan preferensi absolut dari pengambilan keputusan. Untuk masalah MADR nanti diakhiri dengan proses rankingan. Jadi yang ranking 1 yang mana? 2, 3. Kalau ada 3 alternatif ya. Untuk mendapatkan alternatif terbaik yang diperoleh berdasarkan nilai keseluruhan dari preferensi yang diberikan. Oke. Pada MADR umumnya akan dicari solusi idealnya. Solusi ideal itu akan memaksimalkan semua kriteria keuntungan dan menekan meminimumkan semua kriteria biaya. Ini misalnya tadi ya, masalahnya ada suatu masalah. Terus dianalisa dia ada beberapa kriteria, misalnya M kriteria. Terus alternatifnya ada N alternatif. Jadi setiap alternatif di sini misal ada 3 alternatif ya. Tadi ada 3 perempuan yang mau dinikahin. Oke. Ada 3, 1, 2, 3. Misalnya kita memberikan 3 kriteria juga. Nah, setiap alternatif itu nanti akan dinilai menggunakan 3 kriteria. Masing-masing akan dinilai menggunakan 3 kriteria. Ya, 1, 2, 3. Oke, ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam penyelesaian masalah MADM. Salah satunya SAW, yang kedua ada WP, ada TOPSIS, terus ada AHB juga. Ya, nanti akan dibahas semua kita. Oke. SAW, kita masuk ke SAW sekarang. Yang pertama ya, metode yang pertama. Ini adalah metode penjumlahan berbobot. Paling simple, makanya dinamakan apa? Simple adaptive way. Nah, di sini nanti hanya dia akan menjumlahkan berbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua
biaya di APOS, maka harus diminimalkan, minimal dibagi dengan X-nya. Dengan RIJ-nya adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif A. A yang keberapa? Dengan atribut J-nya mulai dari 1, 2, dan seterusnya. Dan J-nya dari 1, 2, dan seterusnya. Nah, selanjutnya akan dihitung nilai preferensi untuk setiap alternatifnya. Kita lakukan penjumlahan antara perkalian bobot dengan nilai R, hasil hitungan tadi ya, hasil normalisasi tadi. Terus hasilnya nanti dari V dari setiap alternatif tadi, mana yang lebih besar itu mengindikasikan bahwa alternatif A lebih terpilih, gitu. Ya, hasil akhirnya di situ. Oke, kita masuk studi kasus yang pertama, ya. Suatu institusi perguruan tinggi akan memilih seorang karyawan untuk dipromosikan sebagai kepala unit sistem informasi. Ada 4 kriteria yang digunakan dalam penentuan penilaian. Pertama, ada tes pengetahuan wawasan sistem informasi. Yang kedua, ada praktek instalasi jaringan. Yang ketiga, ada tes kepribadian. Yang ketiga ya. Yang keempatnya, tes pengetahuan agama. Nah, kita lihat sekarang. Kita udah bahas tadi terkait dengan atribut keuntungan juga atribut biaya. Nah, dari C1, C2, C3, C4 mana yang keuntungan? Kalau kita pengen memilih seorang karyawan yang mau dipromosikan sebagai kepala unit sistem informasi, yang keuntungan yang mana? C1. C2 keuntungan atau biaya? Kalau pakai instalasi jaringan, kalau dia harus sebagai kepala unit informasi, biaya atau keuntungan? Harus nilainya harus dimaksimalkan atau diminimumkan? Biaya. Ayo, dia harus menguasai tidak praktek instalasi? Harus, berarti dia keuntungan. Oke. Terus kepribadian, harus nggak dia nilainya bagus? Harus, makanya dia keuntungan juga. Terus tes pengetahuan agama harus bagus juga enggak? Harus juga. Berarti C1, C2, C3, C4 semuanya keuntungan, harus dimaksimumkan. Makanya di sini, nah, terus kita tentukan tadi ya. Kita tentukan bobotnya berapa aja sih, tingkat kepentingannya dari masing-masing kriteria. Kalau 4 tadi berarti ada C4, C1, C2, C3, C4 ya. Dan di sini yang dianggap paling penting itu yang tadi apa? Tes pengetahuan wawasan sistem informasi ya. Karena di sini dia harus menjabat sebagai kepala unit sistem informasi. Makanya diutamakan adalah pengetahuannya tentang sistem informasi. Nah, itu nilainya dia harus yang paling tinggi. Misalnya saya sebagai seorang HRD, saya kasih kriterianya nilainya sekian. Ingat kepentingannya yang pertama adalah C1, C2 nilainya boleh sama dengan C3 ya. Terus C4-nya paling rendah. Terus berikutnya ada 6 orang karyawan yang menjadi kandidat alternatifnya ya. Yang nanti yang mau dipilih itu si A, B, C, D. Nah, di sini yang mau dipromosikan ada 6 ya. Ada 6, ada Indra, Roni, Putri, Gani, Ratna, Ira. Jadi alternatifnya dari alternatif 1 sampai 6. Nah, tabelnya seperti ini. Misal hasilnya tes ya. Ini dia satu tadi terkait dengan pengetahuan sistem informasi. Ini terkait dengan penguasaan jaringan, ya kan? Ini terkait dengan tes kepribadian. Terus ini terkait dengan agama, ya kan? Nah, dia ini hasilnya tes itu direkap semua sama si HRD itu. Nah, selanjutnya kita hitung. Sorry, saya buatkan hitungan manualnya ya. Saya kasih ke sini biar agak mudah pemahamannya. Nah, karena C1, C2, C3, C4 harus dimaksimalkan nilainya, makanya dia termasuk kriteria keuntungan. Terus kita buat aturannya yang pertama, langkah pertama tadi apa? Kita buat matriks keputusan yang disimulkan dengan
normalisasi dia menggunakan yang nilai maksimal. Gitu. Ya, rumus yang awal ya tadi ya. Oke, kita lihat yang R11. R11 itu posisinya di sini. Kolom 1 baris 1 70. Oke. 70. Terus nilainya yang berapa aja? Yang ini dulu. 70, 50, 85, 82, 75, 62. Mana yang paling maksimal? 85. Oke, 70 per 85. Hasilnya kalau dihitung jadinya 0,2. Bisa dihitung ulang ya. Nanti kalau salah silakan kasih tahu. Nah, karena C1, C2, C3, C4 ada bentuk bunga. Nah, hitungan manualnya seperti ini secara lengkapnya. Ya, kalau tadi kan saya tampilkan kan gak lengkap. Ini secara lengkapnya sampai semua dihitung ya. Setelah dilakukan normalisasi semuanya. Oke. Ya. Jadi baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 1, baris 3 kolom 1 seperti itu. Boleh ke bawah dulu, boleh baris dulu ya. Terserah, silahkan. Nanti kalau mau melakukan perhitungan. Nah, hasil perhitungannya. Nah, hasil normalisasi perhitungannya setelah dari matriks X tadi, kita dapatkan matriks R ya. Kita masukkan di situ. Oke, hasilnya dimasukkan ya. Sesuai dengan hasil hitungannya. Kalau R11 nilainya 0,82. Ya, dia letaknya di sini. R11 berarti kolom 1 baris 1. R21 berarti baris 2 kolom 1 0,59. Jadi menyesuaikan aja. Tahap berikutnya ada proses perankingan dengan menggunakan bobot yang telah diberikan oleh pengambil keputusan. Tadi berapa? Dalam hitungan persen ya. Kalau persen 35%, ya kan 35% tadi diubah menjadi 0,35, ya kan? Kalau 25% jadinya 0,25. Gitu. Jadi ada 4 kriteria yang masing-masing kita berikan bobotnya. Selanjutnya kita melakukan proses perhitungan apa? V. Ya, proses perhitungan V. V itu rumusnya gimana? W kali C, terus dijumlahkan dari masing-masing garis tadi, masing-masing alternatif ya. Ini punyanya alternatif yang pertama, ini punyanya alternatif kedua, 3, 4, 5, 6. Jadi ini masing-masing orang punyanya masing-masing orang. Ya, setelah dipertimbangkan dari masing-masing kriteria tadi, oke? Ya. Nah, kalau dilihat dari sini, mana ini yang paling besar nilainya? Ada 900, 909, 939. Berarti alternatif yang kelima. Siapa yang kelima? Yang kelima adalah, kita cek lagi atas dulu ya. Nah, si Rotna, dia nilainya yang paling besar dari pertimbangan antara beberapa kriteria penilaian. Oke? Itu hasilnya. Hasil terakhir kita menentukan mana alternatif terbaik dengan menggunakan metode SAW. Dengan kata lain, Rotna akan terpilih sebagai kepala unit sistem informasi. Itu contohnya. Oke? Simpel kan? Sesuai dengan namanya, simpel banget. Jadi kriterianya tinggal dikalikan dengan alternatifnya. Kita buat matriks yang dulu pertama. Matriks, ya kan? Kita buat matriks terus dikalikan, ya kan? Kita lakukan normalisasi, terus kita buat matriks ternormalisasi, kita kalikan dengan bobotnya, ya kan? Masing-masing kriteria dari setiap alternatifnya itu, terus kita simpulkan mana nilai V yang terbesar. Itu kita yang nanti akan pilih. Gitu. Tapi jangan lupa, nanti ada kriterianya dibagi, ada 2 jenis, ada keuntungan sama biaya. Gitu. Kalau keuntungan kita menggunakan yang max, kalau biaya kita menggunakan yang nilai minimal. Gitu. Ada pertanyaan dulu. Gampang kan? Gampang banget. Oke. Nah, di sini ada contoh 2. Sebuah perusahaan makanan ringan
YZ akan menginvestasikan sisa usahanya dalam 1 tahun. Beberapa alternatif investasi telah akan diidentifikasi. Pemilihan alternatif terbaik ditujukan selain untuk keperluan investasi, juga dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan ke depan. Beberapa kriteria yang digunakan sebagai bahan pertimbangan, ya, ada C1 harga, seberapa besar harga barang tersebut, ya. C2 nilai investasi 10 tahun ke depan, yaitu seberapa besar nilai investasi barang dalam jangka waktu 10 tahun ke depan. Ada 2 kriteria ya yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam kasus investasi besar. C3-nya daya dukung terhadap produktivitas perusahaan. Di sini ada berapa besar ya peran barang dalam mendukung naiknya tingkat produktivitas perusahaan. Daya dukungnya diberikan nilai. Bisa nanti ada pemilihan ya, ada 1 kurang mendukung, 2 cukup mendukung, 3 sangat mendukung. Terus yang 4-nya prioritas kebutuhan, merupakan tingkat kepentingan kemendesaan ya barang untuk dimiliki perusahaan. Jadi kalau 1 sangat prioritas yang diutamakan, yang kedua berprioritas masih bisa agak ditunda, yang 3 cukup prioritas, usik-usik boleh, nanti boleh ya. Nah, C5 ketersediaan atau kemudahan merupakan ketersediaan barang di pasaran. Ketersediaan diberi nilai 1 sulit diperoleh, 2 cukup mudah yang diperoleh, 3 sangat mudah diperoleh. Nah, dari yang pertama sampai ke-4, yang kelima ya, dari pertama sampai 5 kriteria tadi, kriteria pertama yang ke-4 merupakan kriteria biaya, sedangkan kriteria kedua, ketiga, kelima merupakan kriteria keuntungan. Coba dicek ulang. Pertama sama ke-4, kenapa kok dikatakan biaya? Pertama sama ke-4, harga. Seberapa besar harga tersebut? Sebisa mungkin kan kita minimalkan. Nah, kalau C2 nilai investasi kan harus kita maksimalkan. Terus C3 daya dukung terhadap produktivitas perusahaan, dimaksimalkan atau diminimalkan? Maksimalkan. C4 prioritas kebutuhan, minimalkan atau maksimalkan? Minimalkan. C5 ketersediaan atau kemudahan, dimaksimalkan atau diminimalkan? Maksimalkan juga. Nanti terus di sini saya tentukan, misalnya saya yang konsultannya. Nah, pengambil keputusan memberikan bobot untuk setiap kriteria sebagai berikut. Nah, yang paling utama mana? Yang paling utama adalah C3 yang dipertimbangkan sebagai yang paling utama karena dia bobotnya paling besar. Yang bisa agak ditunda mana? C5 dengan nilai yang kecil. Ini harus karena dalam bentuk persen harus diubah dulu ya. Nanti kalau menghitung dalam bentuk pecahan desimal maksudnya. Oke. Nah, diberikan ada 4 alternatif. Membeli mobil box untuk distribusi barang. Alternatif kedua membeli tanah untuk membangun gedung baru. Alternatif ketiga maintenance sarana teknologi informasi. Alternatif keempat pengembangan produk. Nah, di sini yang mau dipilih investasinya ada 4 jenis. Mau yang mana ya? Nah, alternatifnya tadi dikasih nilainya. Ini nggak usah dikasih 0 nanti ya, hitungnya dalam bentuk jutaan aja. Karena nilainya sama semua. Kesini persen, nggak apa-apa. Karena nilainya sama. Maksudnya 200%, 10% seperti itu. Boleh, nggak usah dihitung dalam pecahan. Misal 15%, 0,15 nggak apa-apa. Ya, jadi menggunakan angka 15 yang boleh. Ya, ada 5 kriteria dengan 4 alternatif. Nah, untuk normalisasinya, pertama seperti ini yang dilakukan ya. Apa tadi? C1 tadi harganya ya kan, makanya dia minimal ya kan, dan seterusnya. Terus dari hasil perhitungan tadi normalisasi kita buat matriks ternormalisasi. Habis itu, nah dari hitungan tadi kita kan memberikan bobot ya, misal konsultannya tadi memberikan bobot yang paling besar, yang paling diutamakan apa? Kriteria yang mana? Kriteria yang ketiga, hanya itu yang besar ya, 0,3 ya tadi. Terus
dihitung, dikalikan dengan menggunakan metode SAW, ya. Terus didapatkan V hasil perhitungannya, nilainya sebesar ini. V3 0,795. Makanya V3 sebagai alternatif terpilih, yaitu apa tadi A3? Maintenance sarana teknologi informasi. Itu yang dipilih sebagai investasi sisa usahanya. Oke, tugasnya di rumah, ya. Tugasnya di rumah karena tadi ada hitungan mana dan lain-lain. Saya pengen nanti Anda semua membuat perhitungan secara manualnya seperti apa, gitu. Karena maksudnya apa? Di sini saya pengen semua memahami, membedakan antara mana yang kriteria, mana yang keuntungan. Terus proses perhitungan manualnya seperti apa. Nanti minta tolong tugasnya ditulis dalam bentuk tulisan tangan. Terus di-scan boleh atau difoto, terus di-convert dalam bentuk PDF, kirim email ke saya atau dikirim lewat MSG. Oke? Gampang banget kan? Simple. Oke? Minggu depan hari Jumat maksimal pengirimannya, maksimal batas waktunya jam 4 sore. Oke? Saya tunggu ya. Ada yang mau tanyakan dulu? Simpel banget hari ini. Gak ada? Oke. Terima kasih walaupun mendung sudah datang, kena hujan juga. Terima kasih banyak semuanya. Oke, saya tutup untuk perkuliahan hari ini. Kalau nggak ada pertanyaan, jangan lupa tugasnya. Oke, saya tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada akhir semester, setelah pembelajaran selesai 16 kali pertemuan, pada pertemuan ke-16-nya diakhiri dengan UAS. Selanjutnya akan dilakukan rekap nilai mahasiswa, yaitu nilai tugas, nilai ujian tengah semester, dan nilai ujian akhir semester. Selanjutnya hasil evaluasi belajar mahasiswa tersebut nanti akan diinputkan ke dalam sistem SIDOS, ya, yang dapat diakses di sidos.uby.ac.id, dan mahasiswa juga akan dapat mengakses hasil belajar mereka dengan mudah melalui laman pim.uby.ac.id. Demikian proses pembelajaran mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan di jurusan Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Boyolali. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.